Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Saya, Dea Sofyanti Rahmania Fauzia, dan teman saya, Indri Bianda Aulia, akan menyampaikan materi tentang penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Oke, untuk pemateri pertama yaitu saya, langsung aja. Penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain termasuk di dalam kelompok itu. Sedangkan penilaian acuan patokan atau PAP, suatu penilaian disebut PAP jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang pengajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Persamaan antara PAN dan PAP adalah sama-sama menilai sesuatu proses peserta didik untuk mengetahui nilai yang mereka kerjakan. Dan perbedaan PAN dan PAP adalah penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku, sedangkan penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei, dan penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh Indri Bianda Aulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbandingan penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama yaitu PAN, batas lulus siswa dapat diperoleh setelah ada data siswa. Sedangkan PAP dapat menentukan batas kelulusan atau passing grade sebelum data hasil diperoleh. Selanjutnya, PAN, patokan kelulusan sangat bergantung atas hasil tes yang didapat oleh siswa. Sedangkan PAP, patokan kelulusan dapat ditentukan secara pasti dan tepat terlepas dari keadaan hasil tes yang diperoleh oleh siswa. Selanjutnya ada PAN, menggambarkan kedudukan siswa dalam kelompoknya, sedangkan PAP menggambarkan taraf penguasaan siswa terhadap bahan ajar pelajaran yang dipelajari oleh siswa di kelas. Selanjutnya, PAN kemungkinan lulus atau gagal selalu ada tanpa tingginya atau rendahnya skor-skor siswa. Sedangkan PAP kemungkinan lulus semua atau gagal dapat terjadi kembali. Selanjutnya yaitu contoh penilaian acuan norma atau PAN. Sebagai contoh, pada pelajaran Bahasa Indonesia, siswa yang mendapat skor 80 di kelas B akan mendapatkan nilai A. Sedangkan di kelas C, siswa yang mendapatkan skor 65 akan mendapatkan nilai A juga. Mengapa bisa demikian? Karena nilai yang didapat siswa hanya dihubungkan dengan norma kelompoknya. Pada kelas C, norma kelompoknya rendah, maka skor 65 sudah mendapat nilai A. Dan pada kelas B, 88 norma kelompoknya tinggi, maka skor 80 baru bisa mendapatkan nilai A, sehingga skor 65 bisa bernilai. Selanjutnya, contoh penilaian acuan patokan atau PAP. Untuk dapat diterima sebagai calon penerbang, setiap calon harus memenuhi syarat, antara lain, tinggi badan minimal 170 cm. Berdasarkan kriteria tersebut, maka siapapun yang tidak memenuhi syarat akan dinyatakan gagal atau tidak diterima. Kesimpulan, penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan atau PAP mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Patokan yang digunakan dalam PAP bersifat mutlak, artinya kriteria itu bersifat tetap untuk jangka waktu tertentu dan berlaku bagi semua siswa. Dalam penerapan sistem PAN, ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Penggunaan model pendekatan PAN dapat dilakukan dengan baik apabila memenuhi syarat, antara lain, skor nilai terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pencaran kurva normal, dan jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang dalam arti sampel yang digunakan besar.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.